Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Gus Safran dan Alicia sudah tiba di tempat tujuan, mall. Mereka pergi ke sana untuk membeli pakaian. Kamu pilih baju yang nyaman buat dipakai sehari-hari, Gus Safran berucap sambil melepaskan tautan tangan mereka. Alicia melihat-lihat model baju yang ia sukai. Gus Safran juga sama, dia mencari baju pria yang akan dia pakai. Gus Safran membeli kemeja putih dan jas hitam, juga baju kaos berwarna hitam. Dia kembali teringat kepada mendiang Nabila dan keluarganya. Dulu jika berbelanja, Nabila yang akan selalu merekomendasikan atau bahkan memilihkan baju untuknya. Tapi kini wanita itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Gus, ini bagus. Alicia datang dengan membawa kemeja berwarna coklat. Gus Safran menatap Alicia. Dia selalu melihat sosok Nabila di dalam diri Alicia. Gus tersenyum manis, iya ini bagus. Ia mengambil baju yang dibawa Alicia kemudian memasukkannya ke dalam troli belanjaan. Kamu cuman segitu? Iya Gus, sekalian beli baju yang bisa dipakai keluar rumah, perintah Gus Safran. Alicia melihat baju-baju yang akan ia beli, semuanya bagus dan bisa dipakai di luar rumah. Bisa juga untuk berjalan-jalan. Kamu kan mau kuliah, pilih lagi baju yang bisa dipakai ke kampus. Alicia menatap Gus Safran, ia pikir karena kejadian itu dirinya tidak akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Alicia, semua pakaian yang kita miliki akan dihisap di hari akhir. Jadi, gunakan pakaian itu untuk melakukan kebaikan. Alicia hanya diam tidak mengindahkan ucapan suaminya. Ia berpikir, apa benar dia akan tetap melanjutkan pendidikannya? Dulu dia sangat ingin kuliah agar bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya yang sudah merawatnya hingga besar. Tapi sekarang, mereka telah pergi meninggalkan Alicia. Apa masih sanggup Alicia menjalani harinya yang sebenarnya menyakitkan? Ia ingin berpisah dari Gus Safran setelah mendapatkan gelar, dan kembali kepada kedua orang tuanya. Tapi sepertinya niat itu harus urung dan dikubur dalam-dalam, seperti ayahnya yang sudah terkubur di dalam tanah. Dan Zayan, dia tidak lagi mendengar tangisan bayi itu ketika lapar dan haus. Sejujurnya Alicia belum terbiasa dengan itu semua. Dia harus bisa berdamai dengan keadaan, menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, pertemanan yang baru dan jauh dari keluarga dekat. Alicia, kenapa diam? Alicia membeo. Oh enggak Gus, pandangannya masih kosong. Gus Safran memegang tangan Alicia menggunakan tangan kirinya yang bebas dari gips. Kita pasti bisa menjalani semuanya sama-sama. Pandangan keduanya beradu cukup lama, hingga Alicia yang duluan memalingkan pandangannya karena matanya sudah panas. Bapak sama ibu, yang Alicia anggap sebagai rumah udah enggak ada. Sekarang Alicia mau pulang kemana? Gus Safran, sangat mustahil karena orang itu menyukainya karena ia ada kemiripan dengan almarhumah istrinya, pikir Alicia dalam diam. Ayo makan es krim, ajak Gus Safran ingin menghibur istrinya. Setelah membayar semua belanjaan, mereka kembali berjalan dengan bergandengan tangan. Banyak pasang mata yang memperhatikan interaksi mereka. Alicia malu dan melepaskan genggaman tangan Gus Safran. Gus Safran menghentikan langkahnya, kenapa dilepasin? Malu Gus. Gus Safran memperhatikan sekeliling, gak apa-apa, lagian udah halal. Lelaki itu kembali meraih tangan Alicia dan menggenggamnya erat.
Gus Safran bisa jadi cuek dan dingin, bisa juga menjadi hangat dan romantis. Pertemuan pertamanya dengan Nabila, Gus Safran cuek dan berlaku dingin kepadanya. Gus Safran dan Alicia tiba di toko es krim. Alicia meminta es krim vanila dan es krim stroberi, dan Gus Safran membeli es krim coklat. Mereka duduk di kursi yang tersedia dan menyantap es krim masing-masing. Gus Safran sepertinya tertarik dan ingin mencoba es krim milik Alicia. "Nyoba dong." Alicia memasang wajah heran. "Ini." Ia mengangkat es krimnya. Gus Safran mengangguk. "Tapi ini bekas Alicia, gak apa-apa." "Gus, beli lagi aja." "Enggak, saya mau yang itu." Dengan terpaksa Alicia memberikan es krimnya, dan Gus Safran menjilat bagian yang sudah dijilat oleh Alicia. Enak," gumamnya pelan. "Mau coba yang ini?" Gus Safran menawarkan es krimnya. Alicia mencoba es krim Gus Safran. Sejujurnya dia tidak terlalu suka rasa coklat. Setelah makan es krim, Alicia ingin makan topoki dan Gus Safran menurutinya. Di hari yang berbeda, Tuan Bisumi berlarian memanggil Gus Safran yang baru pulang kerja. Gus Safran memijat pelipisnya. "Kenapa lagi, Bi?" Itu, gagap Bisumi. "Itu apa, Bi?" Non Alicia manjat pohon mangga di belakang rumah gak bisa turun. Allahu Akbar. Gus Safran meletakkan tasnya di meja dan melonggarkan dasinya, kemudian berjalan ke belakang rumah. Di sana dia dapat melihat istrinya nangkring di atas pohon dengan memegang 2 buah mangga. Alicia memang suka makan rujak dari zaman SMA. "Alicia, ya Allah." Alicia nyengir tanpa beban. "Gus, baru pulang. Sini buruan turun." "Enggak bisa turun, Gus, gak punya tangga." "Astagfirullah Alicia, bisa naik gak bisa turun gimana sih?" Gus Safran heran, apa benar ini calon maba di Fakultas Kedokteran? Kenapa tingkahnya seperti bocah TK? "Gus, bantuin aku turun." Gus Safran memikirkan sebuah ide, berhubung dia belum memiliki tangga dan belum kenal dengan tetangganya, dia memikirkan satu cara. Alicia lompat. Alicia membulatkan matanya. "Gus, mau Alicia mati?" "Ini tinggi, Gus. Lagian siapa suruh naik di situ?" Gus Safran teringat pada Nabila yang takut ketinggian. Tak lama, Bisumi datang dengan membawa sebuah tangga lipat yang ia pinjam dari tetangga. "Pakai ini, Non." Dia menaruh tangga tersebut di dekat pohon mangga. Alicia berhasil turun. Perempuan itu dijewer pelan oleh suaminya. "Maaf, Gus, lagian pengen." Gus Safran menggeleng tak habis pikir dengan pola pikir istrinya. Terlepas dari kejadian itu, kini Alicia, Gus Safran dan Bisumi sedang berada di satu meja yang sama dan menyantap rujak yang telah Bisumi buat. Mereka makan rujak sambil menonton acara televisi. Gus Safran mendengar sholawat dari handphonenya. Dia menggunakan headset agar Alicia dan Bisumi tidak terganggu. "Enak ya, Non?" "Iya, Bi," Alicia menjawab seadanya. Besok adalah hari pertamanya menjadi mahasiswa. Gus Safran mendaftarkan kuliah melalui jalur mandiri, dan lelaki itu sama sekali tidak menyayangkan uangnya untuk dipakai membayar uang pangkal kuliah Alicia. Alicia tertawa saat melihat hal lucu di televisi. Dia tidak sedang menonton sinetron cinta-cintaan, melainkan menonton kartun Sofia yang tayang di televisi. Gus Safran menggeleng pelan. Dia berusaha memaklumi istrinya yang baru lulus TK. Gus Safran melarang Alicia makan rujak banyak-banyak, karena dia tidak ingin istrinya terbangun tengah malam karena sakit perut. Alicia dan Bisumi sudah dekat, seperti ibu dan anak. Sebenarnya Alicia bisa bersikap dewasa,
Tapi karena ada sesuatu hal sehingga dia harus berlagak seperti anak-anak. Setelah sholat maghrib, Gus Zafran memanjatkan doa yang panjang. Alicia ikut mengaminkan doa suaminya. Dia tahu Gus Zafran masih merasa kehilangan Zayan. Tapi dia tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Alicia menyalami tangan Gus Zafran seperti biasa, dan Gus Zafran mengelus pucuk kepala Alicia yang terbalut mukena sambil sesekali menciumnya. "Gimana, tegang gak besok mulai kuliah?" "Tegang Gus. Kamu semangat belajarnya, jangan pikirkan soal biaya karena semua itu saya yang akan menanggungnya." "Iya Gus, terima kasih." Alicia menunduk. Alicia." Alicia kembali mengangkat kepalanya. "Iya Gus. Bagaimana pendapat kamu kalau saya merenovasi pesantren Al-Azhar?" Alicia berpikir sejenak, dia menatap suaminya. Tatapan mereka saling beradu dan menimbulkan keheningan. Semua terserah Gus Zafran. Gus Zafran tersenyum simpul, dia lagi-lagi mengelus kepala Alicia. "Kamu jangan sembarangan ya, tetangga kita Hindu." "Iya Gus." Setelah itu tak ada lagi percakapan yang terjadi di antara mereka. Alicia sibuk membereskan tempat sholatnya, sementara Gus Zafran sudah beralih mengambil Al-Quran berarti. Lantunan demi lantunan ayat terdengar merdu di telinga Alicia. Dia merasakan ketentraman saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh suaminya. Gus Zafran sendiri merupakan penghafal Al-Quran, dia lulusan Kairo, dan seorang sarjana. Masya Allah, semoga Gus Zafran bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari Alicia. "Andai Najwa ada." "Alicia," tegur Gus Zafran saat menyadari Alicia tengah melamun. "Sini, murojaah bersama." Alicia menurut. Dia bangkit mengambil Al-Quran miliknya yang baru dia beli bersama Gus Zafran di mall kemarin. Dia duduk di depan suaminya, jantungnya berdebar tak karuan. Baru kali ini dia nervous di dekat suaminya. Sekali lagi hatinya merasa bersalah kepada Riri. Dunia sungguh aneh, dia curhat kepada Riri mengenai angkasa, dan ternyata angkasa adalah sepupu Riri. Dan Riri curhat tentang Gus Zafran kepadanya, yang sekarang sudah menjadi suaminya. Jika bukan karena pendidikan, mungkin Alicia memilih mundur untuk Riri, tapi dia juga terpaksa melakukannya. Alicia dan Gus Zafran sering terlibat pertengkaran kecil, karena perbedaan pendapat. Sejujurnya mereka adalah dua manusia dengan karakter saling bertolak belakang. Setelah mengantarkan Alicia ke kampusnya, Gus Zafran pergi ke kantor untuk bekerja. Dia belum terbiasa menjadi CEO di perusahaan besar dan masih dalam proses penyesuaian diri. Oh iya, Gus Zafran memang memiliki sebuah mobil BMW 320i putih yang sengaja disimpan di rumah yang sekarang ia tempati. Semua karyawan yang bekerja di perusahaan almarhum Kiai Sobri berdiri dan menyapa Gus Zafran. Gus Zafran tersenyum ramah, sangat tampan membuat gadis-gadis terpikat padanya. Setibanya di ruangan, dia disambut oleh tumpukan pekerjaan. Jika dibilang Gus Zafran kehilangan semua keluarga itu tidak benar. Dia masih mempunyai seorang bibi dan sepupu laki-laki yang juga bekerja di perusahaannya. Tapi Zafran tidak dekat dengan mereka, karena dia tahu kalau bibi dan sepupunya bersekongkol ingin mengambil alih perusahaan ayahnya. "Permisi Pak," seorang pria tak kalah tampan dari Zafran masuk ke ruangan Zafran. Pria tersebut bernama Dimas, bekerja sebagai sekretaris sekaligus tangan kanan di perusahaan Zafran. Gus Zafran mengangkat kepalanya, dia tersenyum ke arah bawahnya. "Ini Pak laporan yang Bapak minta." Dimas meletakkan map merah di meja Zafran. "Terima kasih ya." "Iya Pak." "Oh iya, maaf Pak."
Jangan lupa ya Pak, Bapak ada rapat ketemu klien. Iya, Dimas mohon undur diri, masih banyak pekerjaan yang harus dia urus. Pria tinggi, tampan, dan wangi itu berjalan cool keluar dari ruangan atasannya. Di perusahaan itu hanya dia satu-satunya yang sangat dipercaya oleh Zafran dan mendiang abinya. Dimas kembali ke ruangannya untuk memeriksa salinan berkas yang sudah dia buat. Dia tidak ingin ada kesalahan dalam pekerjaannya. Pandangannya beralih pada sebuah notifikasi di ponselnya, dan dia selalu mengabaikan notifikasi tersebut. Jam makan siang. Dimas dan Zafran pergi berdua untuk menemui klien. Zafran memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan di atas perusahaannya. Jika berhasil, ini akan memberikan keuntungan yang besar untuk perusahaannya dan juga perusahaan Pak Darwis. Di sisi lain, wanita berjilbab biru baru keluar dari ruangannya. Dia bersama seorang wanita lainnya berjalan bersama untuk makan siang. Wanita tersebut adalah Alicia dan Andina. Andina teman yang baru Alicia kenal. Andina gadis berparas cantik dan anggun dengan rambut diikat satu dan kalung salib tergantung di lehernya. Mau makan apa? Tanya Alicia. Andina sibuk melihat-lihat daftar makanan. Aku mau apa ya? Bingung, Andina sibuk berpikir. Seafood satu sama jus alpukat. Alicia memanggil pelayan restoran dan menyebutkan pesanannya. Selagi menunggu pesanan mereka diantarkan, Alicia dan Andina mengobrol sebentar. Obrolan mereka terhenti kala seorang pria datang dan meminta bergabung dengan mereka. Andina yang friendly dengan senang hati mengizinkannya pria itu bergabung. Pria tersebut bernama Rafa, senior Andina dan juga Alicia. Rafa salah satu panitia ospek yang ikut mengospek Alicia dan Andina. Kalian udah pesen? Tanya Rafa. Andina mengangguk mengiyakan. Iya kakak, mau pesan apa? Tanya Andina. Dia lupa nama Rafa. Rafa tersenyum. Panggil Rafa aja. Andina kan ya? Iya kak. Rafa. Woi Raf, di sini lo ternyata. Raga datang menghampiri kembarannya Rafa. Rafa menoleh kaget melihat kakaknya. Raga mengambil jurusan psikologi di kampus yang sama dengan Rafa. Raga melirik Andina dan Alicia sekilas. Dia lebih kalem dan agamis daripada Rafa. Ayo Raf, lo jangan gangguin mereka, belum halal. Jangan sok alim dega, bisik Rafa. Rafa bukan pria bajingan. Dia juga masih tahu batasan. Hanya saja, jika sedang berbicara dengan kembarannya, mereka berdua sama-sama toksik. Lagi-lagi Raga melirik Andina dan Alicia. Gewe boleh gabung? Iya, silahkan, ucap Andina. Tak lama pelayan datang mengantarkan pesanan Andina dan Alicia. Woilah, baru juga duduk. Andina terkekeh pelan. Mau pesen apa kak? Enggak deh. Loh mbak, ini bukan pesanan kita. Ucap Alicia melihat makanan yang diantarkan tidak sesuai dengan yang mereka pesan. Andina melihat makanannya dan memang benar, bukan itu yang mereka pesan. Gimana sih mbak? Maaf ya. Pelayan tersebut melihat kembali catatan pesanan. Ternyata dia salah mengantarkan pesanan. Oh maaf ya mbak, mas. Ternyata ini pesanan pengunjung meja nomor 9. Ucap pelayan seraya menunjuk meja nomor 9. Alicia membelalak melihat salah satu pria yang ada di meja nomor 09. Gus Zafran. Kenapa beliau ada di sini? Alicia masa bodoh, toh dia tidak sedang berselingkuh. Kenapa? Tanya Andina melihat Alicia dari tadi hanya diam saja. Sebenarnya Alicia masih sebal kepada salah satu panitia ospek. Pria tinggi, putih namun menyebalkan, pria dengan almet biru tua dan masker hitam.
Pria rese yang sudah mempermalukannya dengan sengaja. Enggak, sore hari, Alicia dan Andina berpisah. Di kejauhan Alicia bisa melihat mobil BMW 320i milik Gus Zafran. Dengan langkah gontai dia berjalan menuju suaminya. "Assalamualaikum Gus." "Waalaikumsalam." Alicia masuk ke dalam mobil, dia lupa menyalimi tangan suaminya. Gus Zafran memberinya sebotol air aqua dingin. Cuacanya panas. Alicia menerimanya dan meneguk air aqua. Gus Zafran sudah lebih dulu melonggarkan tutup botolnya. Gus Zafran menyalakan mesin mobilnya. Alicia sengaja menaikkan kaca mobil agar tidak ada yang melihatnya. Mobil Gus Zafran sudah ada di jalan raya. Tak ada yang mau membuka obrolan. Mereka berdua hanyut dalam keheningan. Hingga mobil Gus Zafran berhenti di depan rumahnya. "Saya harus kembali ke kantor, masih banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Ingat kamu jangan manjat pohon mangga lagi." Gus Zafran mengelus kepala Alicia yang terbalut hijab. Alicia hanya mengiyakan tanpa mengindahkan ucapan Gus Zafran. Sebelum turun dari mobil, dia menyalimi tangan suaminya terlebih dahulu. "Hati-hati Gus." Alicia melambai melihat kepergian mobil BMW tersebut. Setelah itu, dia mencium bau dupa dan melihat tetangganya meletakkan sesajen di pura mereka. Zafran sudah tiba di perusahaannya. Sebenarnya hatinya cukup kecewa, ada sesuatu hal yang sudah ia alami. Tangannya beralih mengambil ponsel yang baru ia beli. Dia mencari satu kontak, nomor pertama yang dia save di ponselnya. Setelah menemukannya, Zafran langsung mengetikkan sesuatu. Beberapa kali dia menimang-nimang pesannya, setelah yakin barulah dia mengirimnya. Di sisi lain, Alicia baru masuk ke dalam rumah karena tadi dia malas dan memilih berdiam diri di taman sebentar sambil memandangi tetangganya. "Assalamualaikum Bi." "Waalaikumsalam Non." Bi Sumi datang dengan membawa sebuah ponsel berwarna hijau toska. "Ini Non titipan Tuan." Bi Sumi memberikan ponsel tadi kepada Alicia. Alicia melirik ponselnya sebelum mengambilnya. Ini kali pertama dia memegang ponsel berlogo Apple. Alicia melihat ada satu notifikasi di ponsel barunya. "Suami tercinta emot love." Dia membacanya dalam hati. "Makasih Bi." Alicia langsung lari ke kamarnya. "Suami tercinta, tadi saya lupa bertanya. Bagaimana hari ini? Ada yang gangguin gak pas ospek?" "Oh iya, tadi gak lupa sholat kan?" Alicia tersenyum simpul. Dia tidak menyangka Gus Zafran akan secepat ini berdamai dengan keadaan. "Istriku." "Iya Alicia, sholat dong Gus." "Banyak yang mau Alicia." "Ceritain, Gus pulangnya jam berapa?" "Red." "Suami tercinta." Mengetik. Alicia menunggu balasan suaminya. Tapi ketikan tersebut berubah menjadi terakhir dilihat tanpa ada balasan. Alicia masa bodoh, dia senang bisa mempunyai ponsel miliknya sendiri. Alicia berharap dia punya foto bertiga dengan Zayan, tapi sayangnya dia tidak punya. Wanita itu termenung untuk sesaat, mengingat saat-saat bahagia bersama keluarga Gus Zafran. Jujur dia merindukannya. "Apa boleh aku benci laut yang udah meratakan tempat tinggalku?" Seketika Alicia tersadar, astagfirullah gak boleh gitu itu kan takdir Allah. 1 jam berlalu dan belum ada balasan dari Gus Zafran. Alicia berpikiran positif kalau Gus Zafran sibuk dengan pekerjaannya. Yang Alicia tahu Gus baru merintis usaha. Dia tidak tahu kalau usaha suaminya sudah berkembang besar. Setelah sholat maghrib Alicia turun ke lantai 1. Dia menghampiri Bi Sumi yang sedang menonton serial ANTV. Alicia duduk di sofa.
dia melihat Bisumi sudah menyelesaikan pekerjaannya. Non, kalau lapar bibi udah masak udang pedas manis sama ayam sambal. Wah, enak tuh Bi. Tuan Safran pulang malam ya Non? Iya Bi. Ya udah Non Alicia di sini aja sama bibi sambil nunggu suaminya pulang. Hehehe, iya Bi. Hening, hanya ada suara televisi. Tak ada lagi obrolan yang terjadi antara Bisumi dan Alicia. Non Alicia udah sebulan tinggal di sini. Maaf ya Non, tapi Non gak pernah datang bulan. Alicia diam, berusaha mencerna pertanyaan pembantunya. Iya Bi, gak coba beli tespek Non? Seketika mata Alicia membola, jujur ia tidak pernah memikirkan hal itu. Ah enggak Bi, ya kali Alicia hamil. Loh, Non Alicia punya suami, wajar sih kalau hamil. Ah enggak Bi, Alicia kaku, dia memilih memperbaiki posisi duduknya menjadi lebih nyaman. Jam 22:09. Bisumi sudah tidur, sekarang Alicia sendiri menunggu Gus Zafran pulang. Sudah lama dia berada di sana, tapi kenapa suaminya tak kunjung pulang? Akhirnya Zafran pulang, tapi saat dia masuk ke rumah, istrinya sudah terlelap di sofa ruang tamu. Alicia ketiduran karena bosan. Masya Allah, Zafran tersenyum melihat Alicia. Dia berjalan pelan menghampirinya. Gus Zafran meletakkan tas kerjanya di atas meja, tangannya beralih mengelus lembut kepala istrinya yang terbalut hijab instan. Kenapa nungguin sih lirihnya dengan tangan masih ada di kepala Alicia. Gus Zafran mengangkat Alicia membawanya ke kamar. Senang rasanya bisa melihat bidadari dunia sepulang kerja. Rasa lelah dan letihnya hilang diganti kegembiraan. Zafran pergi dan membersihkan diri, setelah itu kembali dengan pakaian rumahan. Alicia sudah lelap dalam mimpinya, sekali dia tidur guncangan apapun tidak akan dia rasakan. Gus Zafran ikut berbaring di sebelah istrinya, tanpa diduga Alicia sadar atau tidak memutar badannya berbalik memeluk Gus Zafran. Zafran salting dan menahan tawa, baru kali ini dia salting pada gadis yang usianya jauh di bawahnya. Dia baru teringat kalau sore tadi ia lupa membalas pesan Alicia. Apa mungkin karena itu Alicia menunggunya? Alicia bilang banyak yang ingin dia ceritakan. Tapi, perempuan itu sudah tidur sekarang. Beberapa jam berlalu, sekarang sudah pukul 2:59 jam di mana Alicia bangun untuk sholat tahajud bersama Zafran. Alicia kaget, kenapa dia sudah ada di kasur di sebelah lelaki yang tak asing lagi baginya. Wah, keren, ternyata aku bisa teleportasi, ucap Alicia polos. Gus Zafran samar-samar mendengarnya. Dia ikut bangun sambil menggosok-gosok matanya yang enggan terbuka. Waduh, istri saya bisa teleportasi, bahaya nih. Yah Gus, denger ya. Malu deh Alicia. Hehehehe. Alicia bangun duluan. Dia pergi ke toilet untuk mengambil air wudhu bersiap-siap melaksanakan sholat tahajud. Gus Zafran juga melakukan hal yang sama. Setelah itu mereka sholat berjamaah. Gus Zafran menjadi imam, dan Alicia makmumnya. Seperti biasa, setelah sarapan Gus Zafran akan mengantarkan Alicia ke kampusnya. Hal itu terus berulang hingga 2 bulan kemudian. Alicia sudah dekat dengan Andina, mereka bersahabat. Andina seperti tertarik dengan agama yang dianut Alicia. Mau makan apa? Tanya Andina duluan. Alicia melihat daftar menu, sate ayam sama jus apel. Oke, gue pesen dulu. Saat Andina pergi, Rafa datang menghampirinya seperti biasa. Sepertinya Rafa ada ketertarikan kepada Andina. Hai, gue boleh gabung? Iya, jawab Alicia singkat tanpa mengangkat kepalanya. Rafa duduk,
dia melihat-lihat mencari keberadaan Andina. Setelah menemukannya, dia tersenyum puas. Loh Kak Rafa, Andina baru kembali. Dia kaget melihat Rafa sudah ada di mejanya. Hehehe, mau gabung makan bareng gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa Kak. Alicia tidak memperdulikan, dia sibuk berbalas pesan dengan suaminya. Gus Zafran, hari ini saya tidak bisa jemput, maaf. Alicia, iya gak apa-apa Gus. Gus Zafran, sekretaris saya yang akan menjemput kamu. Gak apa-apa kan? Alicia tak membalas. Akhir-akhir ini dia sering dijemput sekretaris suaminya. Kenapa? Kok bete? Tanya Andina penasaran. Gak apa-apa kok. Andina beralih mengobrol dengan Rafa seniornya, sementara Alicia memilih mengedarkan pandangannya. Pesanan Alicia dan Andina datang. Mbak, saya juga mau pesen yang sama kayak pesanan dia. Rafa menunjuk Andina. Iya mas, pelayan tersebut pergi membuat pesanan Rafa. Alicia sudah terbiasa, karena setiap dia makan siang bersama Andina, Rafa akan selalu membuntuti. Kadang-kadang Raga ikut bergabung bersama mereka. Kayaknya aku pulang malam, ucap Alicia yang sedang menelpon dengan Gus Zafran. Iya, nanti Dimas jemput jam berapa? Jam 8 malam. Ya udah iya, kamu jaga diri, jaga pandangan, jaga jarak. Iya Gus, ya udah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tut tut tut. Alicia kembali kepada Andina. Abang lo? Tanya Andina pada Alicia. Hah, yang nelpon abang lo? Alicia berpikir sejenak. Iya hehe. Disinilah mereka, di dalam mobil BMW 320i milik Zafran. Alicia dan Dimas saling diam, tak ada yang mereka obrolkan. Meski sudah sering dijemput oleh Dimas, Alicia tetap canggung dan terkesan menjaga jarak, begitu pula sebaliknya. Makasih, ucap Alicia saat turun dari mobil. Dimas hanya mengangguk mengiyakan. Setelahnya mobil BMW putih tersebut hilang di tikungan. Assalamualaikum Bisumi. Alicia masuk dengan langkah gontai. Kepalanya berdenyut sakit, nafasnya terasa panas. Waalaikumsalam Non. Bisumi membukakan pintu. Sedari tadi dia memang menunggu kepulangan majikannya. Kok lemes Non? Gak apa-apa Bi. Alicia berlalu melewati asisten rumah tangganya. Kepalanya bertambah sakit, sepertinya migrennya kambuh. Gak mau Bibi garis bawah. Bro, Alicia ambruk dan pingsan. Loh Non, ucap Bisumi panik, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa jika disuruh mengangkat Alicia. Non bangun Non. Bisumi menggoyangkan tubuh Alicia, berharap wanita itu segera sadar, namun nihil. Bisumi mengambil ponselnya dan menelpon Zafran. Berkali-kali dia berusaha menghubungi bosnya. Nomor yang Anda hubungi sedang berada di luar jangkauan. Hal itu menambah kepanikan Bisumi. Tok, dotok, dotok. Bisumi menoleh ke arah sumber suara. Dia tersenyum lega berharap Zafran yang datang. Cekle, tuan garis bawah, ucapannya terputus kala melihat siapa yang datang, bukan Zafran melainkan Dimas. Ini HP-nya ketinggalan di mobil. Bisumi yang sudah bingung menarik Dimas masuk ke rumah. Dia meminta bantuan Dimas untuk membawa Alicia ke rumah sakit. Awalnya Dimas menolak, dia tidak berani menyentuh Alicia yang jelas-jelas bukan mahramnya. Tapi Bisumi terus mendesaknya. Dengan terpaksa dia mengangkat wanita itu dan membawanya masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah sakit, Dimas lagi-lagi terpaksa harus menggendong Alicia ala-ala bridal style. Suster datang dengan sebuah brangkar rumah sakit. Dimas kemudian menaruh Alicia di atas brangkar. Makasih ya Den, ucap Bisumi. Iya Bi, sama-sama.
Bisumi mengikuti suster membawa Alicia, sementara Dimas dia sudah seperti orang hilang yang kehilangan arah. Dimas memutuskan kembali ke kantor, membutuhkan waktu 30 menit hingga sampai ke sana. "Dim, kok lama, kenapa?" tanya Zafran kebetulan sedang menunggu Dimas. "Non Alicia pingsan bos." "Hah, pingsan?" "Iya, sekarang ada di RS Pelatih Raya di Jalan Sudirman." "Kunci mobil." Gus Zafran menyodorkan tangannya. Dimas merogoh kantong celananya dan memberikan sebuah kunci kepada Zafran. Zafran buru-buru pergi untuk menengok Alicia. Pria tampan itu nampak panik saat mengetahui istrinya tiba-tiba pingsan. Tak biasanya Alicia begini. Gus Zafran berdecak sebal karena dia terjebak macet. Tak biasanya jalanan macet begini. "Tin, dotin. Woi, sabar," tegur pengemudinya motor yang merasa terganggu. Gus Zafran sudah tiba di rumah sakit yang dimaksud oleh sekretarisnya. Dengan sedikit berlari dia masuk ke dalam sana. "Maaf sus, pasien atas nama Revani Alicia ada di ruangan berapa?" "Revani Alicia ada di ruangan nomor 24. "Terima kasih." Gus Zafran lagi-lagi berlari. Tok, dotok. Ceklek, pintu terbuka dan memperlihatkan Bisumi. "Tuan, Alicia gimana keadaannya?" "Masuk dulu tuan." Zafran masuk disusul Bisumi. Dia bisa melihat istrinya masih belum sadarkan diri. Bisumi menampilkan raut wajah gelisah. "Gimana Bi, Non Alicia?" Bisumi sengaja menjeda ucapannya. "Bi Alicia kena penyakit apa?" "Hamil, Dek." "Penyakit hamil?" Bisumi membeo. Bosnya ini bodoh atau bagaimana? Apa karena terlalu panik sampai dia kehilangan separuh otaknya? "Tuan, Non Alicia hamil anak tuan bukan penyakit hamil." Zafran tak habis pikir, bagaimana bisa Alicia hamil sementara mereka belum pernah melakukan hubungan intim. Selama menikahi Alicia, Gus Zafran belum berhubungan badan dengan wanita itu. Gus Zafran mundur selangkah. Bisumi heran melihat reaksi pria itu. Biasanya para suami akan bahagia mengetahui kehamilan istrinya, tapi kenapa dia tidak? Bukannya bahagia tapi wajahnya berubah datar. "Kenapa tuan?" kata dokter. "Kandungan Non Alicia lemah." Hati Zafran terasa sakit. Entah anak siapa yang ada di rahim istrinya. Dia kecewa, benar-benar kecewa kepada Alicia. Apa benar Alicia sehina itu? Alicia yang dia kenal tidak mungkin melakukan hal seperti itu dengan pria lain. Zafran menahan amarahnya, wajahnya memerah. Tidak mungkin Alicia mengandung anaknya. "Anak siapa?" Alicia menunduk takut dibentak oleh suaminya. Bisumi sudah pergi atas perintah Zafran. "Jawab saya Alicia, anak siapa yang ada di rahim kamu?" Alicia diam saja, dia tidak ingin menjawab pertanyaan Gus Zafran. Gus Zafran bertambah marah, emosinya memuncak. Dalam hati dia berzikir dan tak ingin salah dalam mengambil tindakan. Alicia menangis ketakutan, dia juga tidak tahu anak siapa yang ada di rahimnya. Kata dokter janinnya sudah berusia 3 bulan. Alicia terisak, dia benar-benar ketakutan. "Saya benar-benar kecewa sama kamu. Saya sudah menaruh kepercayaan saya penuh kepada kamu. Tapi apa balasannya? Apa yang sudah kamu perbuat di belakang saya?" "Aku gak tahu Gus." "Jangan berlagak bodoh, jangan sok polos Alicia. Mulut kamu bisa berbohong, tapi janin yang ada di rahim kamu sudah membuktikan segalanya. Tapi demi Allah Gus, jangan membawa-bawa Allah dalam kebohongan yang kamu buat." Tangis Alicia semakin pecah. Anak siapa ini ya Allah? Suasana masih mencekam, tatapan Gus Zafran tajam dan dingin.
Pria itu pergi karena tak mampu lagi berlama-lama berada di dalam sana. Berlama-lama di sana hanya akan menambah emosinya. Alicia sendirian, dia menangis sampai terisak-isak. 3 bulan, janinnya sudah berusia 3 bulan. 3 bulan sama dengan hari-hari yang sudah ia lewati di Yogyakarta. Bersambung.